Shalom jemaat Tuhan, kiranya hari ini kita dipenuhi dengan sukacita dari surga. Hari ini kita sama-sama mau nyanyikan kebaikan Tuhan lewat kasih-Nya, penyertaan-Nya, pengampunan-Nya yang mengiringi kehidupan kita. Sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan, Engkau yang menerima kami Tuhan, apa adanya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, melintasi segala percobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau buatku terbang bagaikan raja wali, melintasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti
kuasa, tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Kau Bapa yang sungguh baik, yang sungguh mengasihi kami. Oh, terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang besar. Sungguh indah Engkau Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih, Allah yang ajaib, Allah yang layak kami sembah, layak kami tinggikan. Besar kuasa-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami, melayakkan kami Tuhan. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian seminggu ini? Puji Tuhan, kita mau dengar sharing firman Tuhan, saudara. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapak Yesus Kristus, kami ucap syukur karena Engkau baik, karena Engkau sungguh sangat baik. Kiranya pada hari ini Tuhan, kami celikan mata rohani kami dan telinga rohani kami, supaya setiap firman yang kami dengar, kami boleh melihat dengan jelas maksud-Mu. Kami boleh dengar jelas maksud-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Tambahkan pada roh hikmat, aku beri wahyu dan marifat, supaya dalam menjalani hari-hari di akhir zaman ini, kami boleh mengerti tuntunan-Mu, arahan-Mu, sehingga kami boleh memilih yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, dalam nama Yesus, kiranya Engkau halau dari kami roh-roh pikiran yang bukan daripada-Mu. Kami mau kebaskan semua roh-roh pikiran negatif, hal-hal yang bukan daripada Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang menutupi kami kebaskan dalam nama Yesus Kristus. Biar kiranya setiap firman itu terbuka pada saat kami baca dan kami dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hikmat menuntun kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan bicara tentang kasih dan pengampunan. Kita tahu zaman makin lama bukan makin baik, saudara. Keadaan ekonomi, politik semakin sulit. Bukan hanya di kota kita, negara kita, tapi juga seluruh dunia, saudara. Begitu banyak saya lihat bisnis-bisnis yang tutup, bisnis-bisnis yang nggak tahan, saudara. Orang sudah, yang jahat semakin jahat. Nah, disinilah ujiannya, yang kudus semakin kudus, yang baik semakin baik. Karena kita nggak ada pilihan lagi untuk di tengah-tengah, saudara. Nah, hari ini kita bahas dengan judul kasih dan pengampunan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam keadaan seperti ini pada orang-orang yang menyakiti kita, mungkin yang mem-PHK kita, mungkin rekan kerja kita, rekan bisnis kita, keluarga kita sendiri, bahkan dalam keadaan kita tersulit pun mungkin juga ada intimidasi ya. Banyak orang yang nggak ngerti. Dalam keadaan sulit kita berjuang, rasanya sendirian, saudara. Tapi percayalah, Tuhan turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Nah, di sini kita ada 3 hal yang saya mau bahas. Tapi sebelum kita mau baca firman Tuhan, dalam Lukas pasal 6, ya, ayat 32 dulu, ya. Lukas pasal 6 ayat 32 saya bacakan, dan Bapak Ibu juga yang di rumah baca juga di handphone atau Alkitab, ya, supaya kuping telinga kita dengar dan roh kita dengar, dan itu makanan roh kita, ya. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Lukas 6 ayat 27, maju dikit, 27, 28, 29. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, ini yang ngomong Tuhan Yesus ya, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ayat 29, barang siapa menampak pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Jubah yang bagian luar, baju yang di dalam. Ya. Ayat 35, Lukas 6. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Garis bawahi, sebab ia huruf besar ya, ia Allah maksudnya, baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apakah yang Tuhan ingin kita lakukan kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita? Ya, dari ayat ini ada 3 hal yang kita bisa pelajari di sini. 1, mengasihi dan berbuat baik kepada mereka. Ada di ayat 27 tadi, sudah saya bacakan ulang ya. Lukas 6 ayat 27. Kasih adalah perbuatan, saudara. Karena itu kasih harus ditunjukkan lewat perbuatan baik yang nyata.
Dalam kehidupan sehari-hari kita cenderung membeda-bedakan ya. Sama orang yang baik kita berbuat baik, sama orang yang cuek kita cuek juga, sama orang yang jahat kita lebih jahat. Mungkin begitu. Ada sebagian orang begitu. Tapi yang Tuhan Yesus mau yang Tuhan Yesus mau apa? Bukan itu yang Tuhan inginkan. Karena dia tidak mau kita hidup di zaman hukum Taurat, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tapi di dalam perjanjian yang baru, orang berbuat jahat kita balas dengan mengampuninya. Gampang? Tentu tidak. Apalagi zaman seperti saat ini, di mana setiap orang dalam keadaan sulit. Yang Tuhan Yesus mau, kita berbuat baik pada musuh kita, meskipun orang itu belum mengasihi kita lebih dulu. Kenapa? Karena Tuhan pun sudah mengasihi kita pada saat kita belum bertobat, pada saat kita belum mengasihi Dia, pada saat kita hidupnya masih semau kita sendiri. Ya, tindakan kasih dan perbuatan baik apa yang pernah Bapak Ibu lakukan bagi mereka yang memusuhi? Pernah nggak ngalamin, saudara? Ini khususnya untuk orang yang sudah terima Yesus ya. Biasanya ada tantangan dan itu perjuangan dan itu proses, saudara. Bagaimana kita step pertama mengampuni, kedua mengasihi, ketiga mendoakan, itu proses, saudara. Apakah Bapak Ibu pernah ngalamin seperti itu? Coba ingat-ingat lagi. Kalau belum, kenapa belum melakukannya? Ini perintah Tuhan loh. Kasihilah musuhmu, itu bukan cuma semboyan, bukan cuma kata-kata stiker yang ditempel kata-kata motivasi, saudara. Ya. Oh ya, sebelum ini saya mau bacakan nih. Dalam Lukas, saya pelajarin dalam Lukas ya. Pasal 6 ini kan mulai ayat 27 sampai 35 ya. Di pasal Lukas yang sama itu adalah proses Yesus sebelum dan saat memilih murid-muridnya. Kemudian baru ayat ini nih, 27 sampai 35. Kemudian sesudah itu pasal berikutnya Yesus bawa murid-muridnya pelayanan, saudara. Jadi ayat-ayat yang di sini tadi itu ada hubungannya. Sebelum kita bisa masuk dalam pelayanan bersama Yesus, ada prosesnya, sudah. Pertama Yesus pilih beberapa orang, belum jadi murid tuh. Dia baru pilih-pilih dulu. Di 2 hari Sabat yang berbeda dia melakukan firman Tuhan, dia sembuhkan orang di hari Sabat, kemudian dia pilih. Itu ada prosesnya, saudara. Kemudian ayat seperti ini tadi, ayat 27 sampai 35, dia minta yang calon murid ini untuk mengampuni orang yang memusuhi. Kenapa? Karena setelah itu di pasal berikutnya Yesus bawa ke-12 orang pertama disebut murid, kemudian disuruh mengampuni, diberi kuasa, baru dia jadi rasul, saudara. Di pasal berikutnya di Lukas pasal 7. Ini step di awal, saudara. Jadi pengampunan di awal, bukan nanti deh tunggu kita sudah rohani banget kita baru mengampuni. Justru di awal, saudara. Ingat pada waktu Yesus di Matius pasal yang terakhir, ingat? Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Perintah Yesus pada murid-muridnya, jadikan orang lain jadi murid. Berarti kita standarnya sama seperti murid Yesus. Kalau kita standar sama seperti murid Yesus, sama. Sebelum mulai melayani orang lain, sebelum jauh pergi melayani Tuhan, kita beresin di dalam dulu. Ya, mengampuni, saudara. Karena tanpa pengampunan, kalau masih punya kepahitan, akan sulit. Karena itu kan kita buka celah. Pada saat kita melayani orang lain, iblis bisa serang kita. Kita buka celah dosa. Yang pertama, saudara, tadi ingat apa? 1, mengasihi dan berbuat baik bagi mereka, ya, di Lukas 6 ayat 27 tadi, ya. Yang kedua, saudara, kita perlu memberkati dan mendoakan mereka. Ini step berikutnya, nggak gampang, saudara, ya. Itu ada di ayat 28, saudara. Selain kecenderungan kita membeda-bedakan orang, kita juga cenderung memiliki harapan yang buruk, ya, terhadap orang-orang yang kita nggak sukai, saudara. Ya, pernah dengar nggak orang bilang kalau di medsos gitu kan, orang lain itu kebut-kebutan kecelakaan, komentarnya gimana? Padahal orangnya nggak kenal loh. Padahal orang di medsos yang kecelakaan itu nggak pernah nyanyiin, dia bilang syukurin gitu. Ya, punya apa namanya? Harapan yang buruk kepada orang-orang yang kita nggak sukai.
Bisa terjadi justru di keluarga. Kita mungkin mendoakan, tetapi seringkali doa yang panjang, doa yang buruk-buruk. Ya. Atau bisa juga doanya baik, tapi di hati sebenarnya masih kesel gitu loh. Saya ingat, waktu saya doain papi saya 11 tahun, dia baru bertobat. Akhirnya terima Yesus setelah tahun ke-11. Jadi selama 11 tahun perjuangan itu saya nggak sungguh-sungguh mengampuni, saudara. Saya baru ingat itu proses mengampuninya itu 1 bulan sebelum beliau meninggal. Ya, persis 1 bulan sebelum beliau meninggal, beliau sakit. Oh, sebelum sakit ya? Roh Kudus ingatkan untuk mengampuni. Saya udah sering doa puasa padahal untuk ampuni papi, ampuni papi. Ya. Tapi pada saat saya doa mengampuni itu momennya berbeda banget dengan 11 tahun sebelumnya, saudara. Itu rasanya marah banget, kayak ada sesuatu roh yang keluar dari dalam dada saya ke kepala, itu panas sekali. Sampai saya ngomong keluar, saya nggak bisa ngampunin. Padahal selama 11 tahun saya udah ngomong, Tuhan, saya mengampuni papi saya mengampuni terus. Ternyata di dalam ini masih ada kepahitan, saudara. Baru setelah saya minta kekuatan Roh Kudus untuk mengampuni, minta kuasa mengampuni, akhirnya saya bisa tertidur malam itu. Dan besok paginya saya datang papi sayanya minta ampun, dan juga saya bilang saya mengampuni kesalahan yang diperbuat. Dan kami ada, itu luar biasa, pagi hari itu ada pemulihan, saudara. Pemulihan hubungan antara ayah dan anak yang merasa disia-siakan, ya, merasa ditinggal, nggak dibiayai. 11 tahun, saudara. Jadi dari SMP kelas dari SMP kelas 2 saya sudah bantu ibu saya, ya, untuk cari uang. SMA kelas 2 saya kerja betul-betul sendiri untuk biaya hidup saya dan adik-adik saya. Dan itu sebabnya ada satu kepahitan, saudara. Tapi pada hari pemulihan itu betul-betul mengampuninya bukan cuma di mulut, tapi juga sampai di hati, saudara. Itu luar biasa, ya. Kemudian saya mendoakan papi saya. Akhirnya dia terima Tuhan Yesus, walaupun bukan melalui doa saya, tapi dia ajak temannya pergi ke persekutuan doa dan dia bertobat, ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan ingin kita memberkati dan mendoakan yang terbaik bagi orang-orang yang belum mengasihi kita. Kenapa? Karena dia sudah lebih dahulu berdoa buat kita, mengasihi kita sebelum kita bertobat, waktu kita masih jahat, waktu kita masih nggak kenal Tuhan, ya. Pada saat Tuhan melakukan hal terhadap kita lakukan terhadap orang lain. Nah, ayat ini Lukas 6 ini, ya, tentang mengasihi, mengampuni, ditulis sebelumnya Tuhan Yesus sedang memilih murid-muridnya. Rupanya ini menjadi standar, SOP-nya, saudara. Jadi murid Yesus mengampuni dulu orang-orang. Karena kalau dia kepahitan, Bapak Ibu bisa bayangin, 3 tahun setengah murid-murid ikut Yesus. Kalau hatinya kepahitan, kalau Tuhan kasih kuasa urapan, wah luar biasa banget, saudara. Dengan emosi dia bisa, ya, kalau orang ini doanya bisa, waduh luar biasa, saudara. Orang yang diberi senjata tapi masih punya kepahitan bisa menyalahgunakan kekuatan yang diberikan. Ya, pernahkah Bapak Ibu mendoakan hal-hal yang baik untuk musuh atau orang yang membenci? Coba pikirkan. Jika ya, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Perjuangan apa yang Bapak Ibu lakukan sehingga bisa mendoakan mereka? Pasti ada pergumulan. Ya, itu bisa sharing kepada keluarga kita. Ya, sehingga setiap firman yang kita terima ini kita bisa bagikan pengalaman kita. Hal yang ketiga adalah di ayat 29. Mengampuni mereka. Betul-betul, saudara. Ya. Keinginan untuk membalas selalu ada dalam hati kita. Itu wajar. Hampir setiap orang yang disakiti punya keinginan. Kewajiban kita mengampuni, ya. Tetapi mengampuni dan memberkati orang mengasihi. Bagaimana reaksi Anda ketika ada orang yang melanggar hak? Gak gampang, saudara. Lalu berapa lama kita mengampuni? Saran saya, lakukan setiap hari. Supaya apa? Karena gini, ada ayat yang sebentar, saudara, di Oh, 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15.
Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ya, di hadapan Tuhan Yesus loh ya. Orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, sama ya. Titik. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Artinya apa? Kalau kita masih punya kepahitan, katakan kita sudah Kristen, sudah diterima Yesus, sudah dibaptis, lahir baru, sudah pelayanan, sudah diberi urapan, kuasa doa kesembuhan bagi orang mati dan sebagainya. Tapi kalau kita masih punya kepahitan, masih membenci, ada orang-orang tertentu yang kita benci, sudah. Kita nggak punya hidup yang kekal, saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus ngomong di awal-awal nih, pada saat dia milih murid. Perkataan-perkataan yang pertama pada saat dia milih murid, ampuni orang yang bersalah kepada kamu. Mengampuni itu istilahnya kita menyucikan, membersihkan. Karena arti kata kudus, bahasa Ibrani kados, atau bahasa Yunani hagios, itu artinya clean. Ya, clear, bersih. Arti kata pentahiran, bahasa Ibrani ya, itu membersihkan, bersih. Jadi kalau Allah itu kudus itu dia bersih, nggak ada satu noda, nggak ada satu titik, nggak ada hitamnya, bersih. Pada saat kita mau melayani Tuhan Yesus, kita perlu mengampuni. Karena pada saat kita ada kepahitan, di hati kita itu ada bercak, saudara. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang apa? Tahirkanlah dirimu, tahirkanlah dirimu. Ya, kalau bahasa Indonesia bersihkan. Karena bahasa Inggris tahir itu clean, to clean. Ya, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal dalam dirinya. Jelas, saudara? Kapan mengampuni? Setiap hari. Sebelum tidur, introspeksi hari ini apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, siapa yang menyakiti kita, entah di jalan orang yang kita kenal, mungkin orang yang tidak kita kenal. Ya, katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku memutuskan mengampuni si A, si B setiap hari. Karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan Yesus panggil kita pulang ke surga. Kita nggak pernah tahu. Tapi pastikan setiap hari itu sebelum kita tidur, kita bersihkan diri, kuduskan diri kita dengan mengampuni. Satu, dengan mengampuni. Kedua, dengan baca firman. Karena baca firman itu juga ada ayatnya nanti, menyucikan, menggunakan dosa kita juga. Baca firman, baca firman, baca firman, baca firman. Itu menyucikan dan menguduskan. Ya. Tapi yang penting di sini katakan mengampuni itu penting. Ya. Karena seperti doa Bapa kami, Bapa kami surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami, ya, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kemudian ada ayat berikutnya di ayat 14. Ya. Karena jikalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapakmu yang di surga juga mengampuni engkau. Koma. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga tidak mengampuni. Itu sebabnya saya doa Bapa kami, saudara, setiap hari untuk mengingatkan saya. Karena saya pun perlu minta ampun kalau saya ada salah hari itu yang buat orang sakit hati. Saya juga minta ampun Tuhan sama orang itu. Begitu ada masalah, bereskan, saudara. Minta ampun dan mengampuni. Karena mengampuni dan minta ampun itu menguduskan kita, menyucikan kita. Supaya kita standby, kapanpun Tuhan panggil, kita standby. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perintah Tuhan ini bukan tanpa janji, saudara. Karena di ayat 35-nya menjanjikan bagaimana Tuhan akan memberikan upah yang besar bagi anak-anaknya. Bukan gratisan, saudara. Bukan Tuhan suruh kita melakukan hal yang besar, terus ya nothing happen, gak ada apa-apa. Bukan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maukah kita mentaati dan mengamini janji firman Tuhan? Ya, ayat 35-nya dikatakan begini. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu, Yesus yang bicara ya, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baiklah kepada mereka. Dan pinjamkan dan tidak mengharap pembalasan, maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Sebab upahmu besar. Ya,
Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman ini sampai di sini. Coba Bapak Ibu nanti selesai kita renungkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan. Maukah Bapak Ibu koreksi setiap hari sebelum kita tidur? Kalau ada masalah hari itu langsung ampuni. Kalau kita berasa salah, kita juga minta ampun. Beresin. Supaya kalau besok pagi kita nggak bangun lagi, kita bangun di tempat yang baru. Kita kudus karena kita menguduskan. Mari kita berdoa. Bapak Yesus Roh Kudus, kami ucap syukur karena Engkau baik. Terima kasih buat firman tentang kasih dan pengampunan. Ini adalah pelajaran yang awal buat murid-murid-Mu yang baru Engkau rekrut 12 orang itu. Tapi ini juga adalah pelajaran awal kami, Tuhan. Walaupun ini berulang-ulang difirmankan, ini menolong kami mengingatkan betapa sering kali Tuhan dalam pelayanan masih banyak ganjalan-ganjalan. Bukan hanya yang lama, tapi juga yang baru. Karena iblis juga tidak suka. Iblis kasih begitu banyak halangan rintangan supaya kami sakit hati dan kepahitan, supaya kami tidak bisa Engkau angkat, supaya kami tidak mati ikut iblis. Rencananya begitu. Ada banyak halangan rintangan yang dibuat, tapi Tuhan terima kasih buat firman-Mu yang selalu mengingatkan kami supaya kami pemberesan setiap hari, supaya kami mengampuni setiap hari, minta ampun, pemberesan setiap hari, supaya kami menyucikan, menguruskan diri kami, supaya kami layak. Entah kapanpun Engkau panggil, kami layak. Tuhan Yesus, terima kasih. Tambahkan kepada kami iman, pengharapan, tambahkan kepada kami kekuatan untuk menanggung segala hal yang harus kami derita saat ini. Bapak, di dalam nama Yesus, jauhkan kami dari yang jahat, tapi karena kami harus melewatinya, tambahkan pada kami kekuatan untuk melewati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Apakah saudara diberkati oleh firman Tuhan? Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami dapat memberikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa, tetapi karena semua yang berasal dari Engkau Tuhan. Dan kami mau mengembalikan sebagian Tuhan kepada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami memberikannya dengan sukacita dan rela Tuhan. Seperti janda dengan 2 peser duit Tuhan. Tetapi Engkau mengatakan bahwa itu yang terbaik dari janda itu. Biar kami Tuhan di dalam kekurangan kami sekalipun, kami rela memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Engkau memberikan kesehatan yang sempurna, dan apapun yang mereka kerjakan biar menjadi berhasil Tuhan, karena ada ketaatan dalam mengembalikan setiap perpuluhan dan persembahan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan hati kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya. Kiranya Tuhan menyertai keluar masukmu. Kiranya Tuhan berkati pekerjaan dan usahamu. Kiranya Tuhan berkati pendidikan dan sekolahmu. Kiranya Tuhan berkati bakul nasimu. Kiranya Tuhan berkati buah kandunganmu. Kiranya Tuhan memberkati apapun juga yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu untuk kemuliaan namanya. Biar kiranya berkat dan damai sejahtera dan sukacita dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian yang mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya terima dan bersama saya katakan amin, amin, amin.